kasih, selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen yang ada di rumah dan juga yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Feni Rose kembali menjumpai Anda dan menjadi pemandu Anda di Solusi Renal Kasali. Dan malam ini saya sudah ditemani oleh Pak Renal. Selamat malam Pak Renal. Selamat malam, Fen. Saya juga akan mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan bisnis dari PC Plus. Selamat malam. Tabloid PC Plus ya. Tabloid PC Plus. Bagaimana kabar bisnis Anda hari ini? Baik. Wah, kali ini menyenangkan. Kali ini baik. Kemarin sepi, sunyi Sepi, gitu. ya. Ngomong-ngomong soal bisnis nih ya Pak ya, kemarin kita tentang agrobisnis. Ada lagi tentang benda-benda memorabilia. Kayaknya semua hal itu bisa dijadikan bisnis. Iya, Fen, betul, Fen. Jadi minggu lalu tamu kita itu Pak Hidayat, dia bicara tentang mendapatkan kotoran sapi dari Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung. Jadi rupanya Rangkas Bitung itu memang satu daerah yang memang Provinsi Banten itu ya, itu kaya sekali dengan alam, kekayaan alamnya, hasil bumi dan sebagainya. Dan ya. juga kekuatan alam. Kekuatan alamnya juga luar biasa, tapi juga Rangkas Bitung itu bukan hanya kaya dengan kotoran sapi, Ven, tapi juga kaya dengan bisnis lain lah ya. Nanti kita akan lihat. Kebetulan orangnya dari sana gitu ya. Oh, dari Rangkas Bitung. Nah, kali ini adalah kita bicara tentang pengusaha tawa. Pengusaha tawa. Pengusaha tawa. Jadi tawa itu bisa dibisniskan. Iya, tawa itu bisa dibisniskan. Ya, kita pernah cerita. Nanti kan kita akan turunkan juga layar tancap ya. Iya, layar tancap kan. Terus juga pijit juga bisa jadi bisnis. Ya. Nah, pijat betulan, Pak. Pijat betulan. Ya. Itu bisa bisnis ya. Tapi kali ini judulnya adalah pengusaha tawa. Pengusaha tawa. Ya, tawa itu adalah suatu bisnis dan bahkan big business. Seperti apa tuh, Pak? Itu yang nanti harus kita bahas, Fer. Okay. Ya. Nah, tapi satu hal yang jelas adalah bahwa kan saya boleh bawa buku kan ya? Boleh. Seperti biasa saya bawa buku juga di sini. Ini namanya Funky Business, Fer. Pengusaha tawa, funky business. Funky Business. Kayaknya Funky itu apa sih? Asik. Asik, asik. Ya. Asik begitu. Asik ya. Ada lucunya nggak ya? Bisa lucu, menyenangkan. Menyenangkan, Gimana ya. Gaul. Gaul ya. Gaul. Tapi yang menarik di buku ini juga disebutkan katanya, hati-hati katanya. We live in the age of accident. Kita hidup di era accident. Kecelakaan. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang jadi pengusaha tawa ya, pengusaha tawa beneran. Ada orang menjadi pengusaha tawa kebetulan. By accident. By accident ya. Demikian pula ada orang menjadi pengusaha ya memang karena harus jadi pengusaha. Tapi ada pengusaha kebetulan karena dia di fakultas atau kuliah dulu nggak lulus-lulus, Fen. Ya nilainya jelek terus, akhirnya mau cari kerja susah. Akhirnya ngelamar kemana-mana nggak bisa, ya udahlah jadi pengusaha aja lah gitu. Pengusaha. Biasanya yang begitu yang nggak lulus biasa jadi pengusaha, Fen. Karena punya banyak waktu mungkin, Pak. Punya banyak waktu ya. Nggak, tapi ya tentu saja kalau kita merasa diri kita pintar, ya kita tidak smart secara emosional, itu biasanya kita hanya pintar dari diri kita sendiri. Kita tidak merasa perlu orang lain. Smart secara emosional. Ya, smart secara emosional. Kayak gimana tuh, Pak? Ya, kalau dulu kita bicara pekerja itu adalah hard worker, tapi sekarang kita bisa bicara tentang smart worker, gitu kan ya. Jadi bukan hanya saja dia pintar di kelas menghafal ya, tapi juga dia tahu bagaimana berurusan dengan orang lain. Ini ilmu hidup yang tidak diajarkan di universitas ya, ilmunya adanya di lapangan. Nah, kalau Anda terlalu pintar dan Anda tidak banyak gaul, jarang di lapangan, tidak funky ya. Nah, biasanya ya tidak merasa perlu sama orang lain. Tapi justru mereka yang kurang-kurang itu biasanya tahu gitu. Ya gimana caranya supaya kita bisa tetap menghargai orang lain dan orang lain tetap bisa memberi bantuan kepada kita. Gitu. Itu yang penting tuh ya, Pak. Itu juga penting. Bukan berarti itu yang penting, tapi itu penting. Kalau mahasiswa saya yang nilainya bagus itu biasanya begitu selesai kuliah dia langsung keluar. Tapi yang nilainya kurang-kurang biasanya mendekati saya biasanya itu, Fen. Minta bantuan. Itu ilmunya ternyata ya. Apa tuh namanya? Nggak bener juga ya. Nggak bener. Tapi ada juga misalnya kalau Anda merasa kurang, nanti titip dong teman-temannya. Titip absen ya. Ya. Terus kemudian apa? Saya mau duduk di samping kamu ya. Kalau ujian nanti saya di sampingnya ya. Tapi setelah itu dia ingat, ulang tahunnya tanggal berapa ya? Nah nanti dia kasih tuh, kasih hadiah, kasih apa. Begitu. Jadi seperti itu ternyata berguna juga ya Pak ya? Paling tidak bagaimana ada pergaulan ya. Walaupun itu bukan segala-galanya. Kalau Anda hanya mengandalkan itu biasanya juga berat. Karena orang masa mikir, ini orang nggak smart kok ini. Ya dia hanya mengandalkan saja pada orang lain. Tapi tetap dia harus membangun kompetensinya di sana. Membangun kompetensi. Ya. Oke. Sekarang membangun kompetensi dengan bisnis funky. Ya. Apakah perlu, Pak? Bisnis funky itu gimana ya?
Ya saya kira begini, penjelasannya begini. Kalau misalnya kita tidak mau belajar, ya kita akan selalu dari waktu ke waktu punya saja bisnis yang sama saja, rutin saja. Padahal orang melihat kita sudah berubah. Dan lama-lama orang bilang, wah ini sih punyanya kakek gue nih. Udah, usang. Usang. Oke. Ya. Sekarang tamu kita malam ini siapa? Ya kita tunggu saja. Pokoknya dia dari Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung, dari daerah Banten. Dari daerah Banten, tapi dia bilang sama saya begini, itu minggu lalu Pak Hidayat bilang katanya bawa kotoran sapi. Lama-lama kotoran sapinya habis, kandangnya dibawa juga katanya. Dia komplain, dia komplain begitu kepada saya. Siapakah ini? Sepertinya orangnya sangat menarik ya. Saya rasa bukan dukun dari Banten juga. Bukan dukun dari Banten. Tapi pengusaha tawa. Siapakah dia? Kita akan menemuinya, tapi setelah kegiatan bisnis yang berikut ini. Peminat bisnis dan manajemen, kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali, dan sudah hadir tamu kita malam ini seorang pengusaha tawa dari Banten. Dari Banten. Itu yang tadi kita sebutkan. Yang dikenal dengan nama Deddy Gumelar. Siapakah dia sebenarnya? Selamat malam Mas Miing. Selamat malam Feni. Boleh, saya Deddy? dipanggil Deddy boleh, dipanggil Miing boleh, asal jangan dipanggil Kejaksaan Agung. Saya nggak punya salah. Iya. Selamat malam Pak Renal. Selamat malam Bang. Apa kabar Pak Renal? Baik. Apa kendala Anda mengasuh acara ini? Selama berbulan-bulan ini apa? Ini Mungkin mengambil bisa jatah bercerita nih, Pak. tentang kesulitan-kesulitannya barangkali. Tukar tempat dulu. Iya. Jadi memang saya tidak biasa menjadi tamu, biasa jadi pemandu, jadi habitatnya kepada pekerjaan aja bawaan. Uratnya belum Kalau pantas gitu untuk kita menjadi diem tamu. aja. Miing, boleh deh Mas Miing gantikan pekerjaan saya. Iya. Gimana kesulitan-kesulitan kalau menjadi bintang iklan itu? Loh, sama bintang iklan. Iya. Silakan. Iya, Mas Miing. Kita sebelum kita mulai, Feni santai aja, biasa aja. Ya. rupanya mau diangkat jadi menantu nih Ben. Iya. Ini Saya jadi lupa nih mau ngomong apa nih Pak Renal. Ikang dulu itu Ya, kan. saya dari Rangkas Bitung, seperti Pak Renal katakan. Yang apa namanya sumber daya alamnya dan sumber daya segala diangkut sama Pak Hidayat minggu lalu, ya betul. Jadi kekayaan Banten bukan cuma itu loh, kotoran sapi loh. Apalagi, Pak? Iya, sapi, kandang sapi banyak di sana asetnya. Termasuk Mas Miing. Ya, alhamdulillah saya di Rangkas Bitung. Gimana Pak Renal? Ya, tapi kali ini rupanya dia nggak pakai kumis hitam tebalnya itu. Iya. Karena sekarang itu dia biasa pakai peci, pakai kumis hitam Jadi tebal. orang Betawi. Jadi orang Betawi. Betul. Kali ini nggak lagi ya. Kali ini menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan Dan ikut acaranya. dengan acaranya, dan terus terang saya terima kasih pada terasa diwongke kalau orang Wongke. karena katanya pengusaha tawa, waduh ini satu kehormatan bisa berdampingan dengan seorang pakar manajemen yang bukan main dari dunia akademis yang betul-betul sekarang menjadi selebritis. Ini kesan-kesannya bagaimana nih Pak Renal? Aduh. Saya bawaannya pengen kerja aja gitu loh. Aduh. Boleh kok Mas Miing. Iya, ada yang iya. ngarang. Mas Miing itu sebenarnya gimana sih? Saya bukan kudeta loh, Fen. Ini bukan loh sama sekali enggak. Nggak apa-apa Iya. kok. Sebetulnya perlu kita buka kartu. Tadinya saya mau ngerjain, saya bilang. Iya, Dulu Ikang itu waktu baru mulai kita suruh nyanyi. Ikang Oh, Fauzi, gitu. ya. Iya. Dan tadinya kita mau bilang, Miing ini sebelum mulai kita suruh ngelawak dulu. Kayaknya Ngelawak bocor sendiri. deh Pak tadi Hah? Pak. Dia udah ngelawak. Iya, ngelawak duluan. Ternyata nggak Saya perlu tuh kadang-kadang disuruh. juga nggak sadar saya pelawak atau bukan, saya nggak tahu gitu loh sebetulnya. Tapi kalau Boleh, dari mukanya boleh. sih kayaknya serius Ya. banget gitu. Iya, pada dasarnya memang saya orangnya serius tapi justru karena saya mengerjakan segala sesuatu hal, kata orang tua saya harus dengan serius, termasuk pekerjaan tertawa pun harus serius. Kalau kita tidak serius, tidak mungkin orang bisa tertawa. Tidak mungkin. Coba dan mukanya begini aja serius orang pada ketawa. Kita mesti mengerjakannya dengan serius, artinya dengan persiapan yang matang, harus kita mengetahui siapa audiensnya, lalu kira-kira apa namanya perkembangan yang di masyarakat saat ini yang berkembang apa, itu kan secara serius kita mesti Iya. pelajari. Kalau tidak serius kita mungkin harusnya kita manggung hari ini yang dibaca korannya 2 minggu lalu, kan itu nggak serius, itu bercanda. Bercanda. Jadi Jadi saya kira nggak ada ini. Bisnis tawa ini bikin stres nggak sih? Kayaknya kalau
melihat. Kalau produsennya sih kayak kita stres karena besok mau ngomong apa lagi gitu loh. Karena orang lain udah banyak ngomong gitu. Cuma memang yang menarik Pak Renal menurut saya dalam bisnis tawa ini ternyata membuat tertawa itu jauh lebih sulit ketimbang membuat orang menangis. Membuat orang menangis gampang. Antara elit politik ribut, dolar naik, orang menangis gampang. Untuk tertawa, untuk mengakurkan elit politik kan susah untuk. Kalau mereka akur kita bisa tertawa, wah negara sejahtera, itu susah kan? Kalau ketawa sampai menangis. Kenapa? Ketawa sampai menangis. Ya, saya kira kalau tertawa sambil menangis kita mesti periksa dulu di grogol gitu kan, kesehatan jiwanya dan sebagainya. Tapi sekarang banyak loh tertawa sambil menangis, atau mungkin habis saking capeknya menangis lihat keadaan negeri ini sampai tertawa habis-habisan gitu loh. Tapi kalau boleh kita periksa, boleh lihat KTP? Boleh Pak Renal ya. KTP-nya boleh lihat? KTP saya nggak bawa. Di KTP ditulis apa profesi? Pekerjaan? Untuk sebetulnya ini yang menarik juga fenomenanya bahwa kalau kita pekerjaan pelawak di kelurahan suka nggak mau tuh kelurahan itu ya. Jadi saya bilang apa yang mungkin agak bisa diterima. Status sosialnya bisa diterima ya wira swasta. Oh wira swasta. Jadi benar ya? Pengusaha tawa ya? Kalau misalnya disebutkan di situ entrepreneur, ngetiknya agak susah kan tulisannya di entrepreneur. Keriting. Jadi wirausaha lah. Makanya judulnya tadi kita tutup ini ya supaya ya kita mulai dulu lah. Ada gitu jendelanya. Kan? Ini ada buku jendelanya. antik. Nah, trio pengusaha tawa ditulis oleh teman saya Heri Gendut Janarto. Betul. Ya. Dan ini diluncurkan tahun 95 ketika perjalanan karir kami itu 17 tahun. Sekarang 23 tahun ya. 23 tahun? 23 tahun. Wah 23 tahun saya kira luar biasa ini. Menarik sekali nih Pak Renal. Kita ada beberapa session ya, tapi kayaknya session ini habis untuk ketawa. Habis. Dan saya harus beralih untuk memberi kesempatan pada rekan-rekan bisnis saya yang mau lewat nanti yang 23 tahun setelah yang berikut ini. Mas Deddy Gumelar alias Mas Miing. Kayaknya waktu cepat berlalu nih kalau cepat berlalu ya. Saya mau tanya, ini 23 tahun tadi Bagito, itu dengan komposisi Unang masuk kalau tidak salah tahun 85. Tahun 85. Ini yang di dalam buku disebut bernama Hadi. Hadi Prabowo tahun 85 dia masuk dan ketika kita membentuknya tahun 78 itu berempat, saya dengan Didin. Lalu ada Yanto Stoonyo pelawak juga yang rambutnya itu juga pendiri Bagito. Terus salah satu mengundurkan diri, dia sekarang jadi dosen ISTN di Teknik Sipil. Kebetulan dia lebih memilih menjadi ilmuwan ketimbang menjadi laki-laki penghibur. Laki-laki penghibur. Tahun 74 itu di mana? 78 di Jakarta. Di Jakarta. Saya masih kelas 3 di SLA dulu. Itu ceritanya SLA gimana? sudah melawak ya? Sudah, karena memang kepepet sih ya dulu tuh. Nah, kebetulan accident. Jadi saya pikir dengan apa namanya tadi prolognya dari Pak Renal Kasali itu, satu orang pun sampai saat ini saya kok nggak yakin kalau dikumpulkan anak SD sama anak SMP di dalam apa namanya CV-nya atau biografinya, mereka kan suka ada cita-cita. Kalau ada sahabat pena cita-cita ingin menjadi insinyur, doktor, presiden, banyak sekali. Tapi saya belum pernah lihat kecuali di iklan yang mau jadi pelawak katanya gitu kan. Nggak pernah ada. Kalau ada anak bisa cita-cita jadi pelawak, mungkin itu bisa kita kasih hadiah loh. Karena apa? Pertama, mungkin dari status sosial tidak cukup membanggakan pada saat itu. Orang tuanya cemas tuh kalau anaknya. Cemas. Jadi termasuk kita pun itu dilarang untuk berkesenian oleh orang tua. Karena orang tua zaman dulu kan mungkin sebut saja paradigmanya bahwa seniman itu tidak ada yang bisa hidup enak gitu. Jadi kalau jadi melawak pun apa sih mau ngelawak gitu. Sehingga tidak diizinkan lah. Kalau Feni punya anak mau jadi pelawak, nggak mau sekolah segala, pasti kamu nangis gitu kan, pasti nangis. Pak Renal Kasali yang sekolahnya ke Amerika, tiba-tiba anaknya mau jadi komedian, dia pasti juga nangis gitu loh. Ya kan? Termasuk Mas Miing juga. Oh saya demokratiskan saja gitu. Boleh. Anak saya jangankan jadi pelawak, jadi presiden pun saya akan izinkan. Itu saya. Walaupun di demo terus ya, pokoknya nggak apa-apa gitu selama itu. Nah, accident tadi saya kira kebetulan. Jadi satu orang pun tidak pernah ada orang yang bercita-cita ingin jadi pelawak pada saat itu, termasuk kita juga. Hanya karena rutinitas kita kegiatan di sekolah, lalu juga
pada saat itu kita kan pengembara nih dari Rangkas Bitung, jadi orang tuanya di Banten di daerah, bagaimana harus hidup dan sebagainya, itu betul-betul kita survive sejak sekolah. Pertama gitu. kali manggung di mana tuh? Saya pertama kali manggung dulu di RRI, masih hidup RRI masih bagus, lalu radio, ya? di Radio Republik Indonesia. Radio Iya. Republik. Maksudnya nggak tampil live gitu, suaranya aja? Ya ada auditorium ditonton orang dari festival ke festival, lalu di pasar seni Ancol, lalu di nightclub kita mengawalinya. Jadi manggungnya itu nightclub kan tempat orang dewasa menghibur dirinya. Di sana ada pramur, ria dan lain sebagainya yang malam-malam, lalu penontonnya juga orang mabok, dan manggungnya rata-rata di atas jam 1 malam, Di atas jam 1 malam. Iya. Itu masih Sementara SMA kita kan gitu. sekolah gitu loh. Jadi punya Gimana? pengalaman cukup menarik ketika itu kita tinggal di daerah Jakarta Barat, sementara kita harus manggung di daerah Hotel Marco Polo dan nightclub di dulu. daerah Jakarta Pusat. Iya, kita manggung malam minggu dan manggung jadwalnya jam 2 pagi. Jadi orang lagi on banget maboknya tuh kan. Nggak didengerin. Oh, lagi tinggi-tingginya tuh mabok. Persoalan itu persoalan nggak kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana kita sampai di sana. Kan dengan ongkos pas-pasan Pak Dari Renal. Jakarta Barat menuju Jakarta Pusat. Dari Tanjung Duren itu masa remajanya kita di sana tuh. Grogol ya? Grogol. Kalau kita mau nunggunya sebentar di sana, berarti kita harus naik taksi, yaitu jam 1 atau setengah 1 supaya tidak terlalu nunggu di belakang panggung terlalu lama. Tapi taksi kan ongkosnya mahal. Tapi kalau mau murah, naik Merantama pada saat itu kita nunggunya harus dari sore karena jam 9 bis udah nggak ada. Akhirnya kita nunggu lama. Jadi naik bis karena nggak punya uang itu. Kita berangkat dari Tanjung Duren pakai Merantama sampai Jalan Cikditiro pada saat itu. Kita nyimpen tas-tas barang-barang kostum di belakang panggung. Lalu kita jalan-jalan ke stasiun Cikini sambil nunggu waktu karena orang-orang nightclubnya aja belum buka kita udah datang kan gitu loh. Jadi Kenapa nggak di dalam? kayak kemaruk manggung banget gitu loh. Apa RO ya, Rindu Order. Rindu Order. Tapi selama perjalanan nggak manggung juga di dalam bis kan biasanya suka. Enggak. Jadi kita ke situ lalu kita ke Cikini di stasiun gitu. Nunggu saking dari jam 8 nunggu sampai jam 2 itu kan lama. Ngantuk ketiduran di stasiun kita itu. Sampai jam setengah 2 baru dibangun oleh satpam. Dek, kereta ke Bogor udah habis katanya. Akhirnya kita kembali manggung pertama dengan warna kita memang begitu cukup konsisten. Dari awal pembentukan memang arahnya sudah nakal, sudah ke arah-arah yang satir karena saya pikir berkesenian itu tidak bisa hanya melulu targetnya adalah komersial ya, tapi ada kalau mungkin seniman itu ada nuraninya, ada unek-uneknya yang ingin disampaikan gitu, melalui media itulah. Dan cuman mungkin kadarnya beda dengan saat ini karena perkembangan pengetahuan, perkembangan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi malam pertama itu dapat sambutan Pak Renal. Wah, warnanya lain. Saya nih. masih bingung juga ini bagaimana melawak orang yang sedang mabuk. Apakah Ini yang menariknya gitu. Malam pertama karena mereka nggak pernah melihat lawak semacam sejenis kita, yang mereka tonton kayak saat itu Jayakarta, Sri Mulat dan sebagainya, ada siapa namanya yang Heri Koko dan kawan-kawan. Warnanya sama semua ya. Warna mereka yang basicnya dari tradisi ya. Kalau kita mungkin boleh disebut pop art lah waktu itu. Oh, gitu sudah loh. pop art ya? Sudah pop Sudah art. funky. sudah funky ya? Gitu. Mereka tertarik. Akhirnya kita dikontrak lagi. Wah, dikontrak lagi seneng. 3 kali manggung. Wah, besoknya manggung lagi, besok manggung lagi. Cuman yang kita harapkan ini tengah malam subuh mau pulang naik taksi, ternyata bayarnya sekaligus hari terakhir. Jadi naik bis lagi. Mending jalan kaki dari situ ke lapangan Banteng. Sampai lapangan Banteng subuh dikompas sama preman. Itu penderitaan buku. Jadi saya pikir kalau Pak Hidayat itu hanya perjuangan yang ngangkut-ngangkut kotoran sapi, kita lebih parah lagi pada saat itu. Setelah kita cerita kita nggak punya uang, minta rokok nggak punya, ini di kompasan preman. Kami habis melawak tapi belum dibayar. Preman ngedadak jadi soleh, kita dibeliin air jeruk lah sama dia. Iya itu. Itu lu pelawak, ini minum air jeruk gua bayarin gitu. Itu preman berhati emas. Iya. Jadi pada saat itu dengan penderitaan kita ternyata kita bisa merubah nurani orang menjadi soleh loh. Gitu. Iya nih, aduh. Saya bilang tadi saya sampai lupa waktu. Saya harus memberi kesempatan nih pada pebisnis yang mau bertanya mungkin. Iya. Wah, ini calon pelawak jangan-jangan. Kalau saya lihat ini masa depan Anda bisa menjadi pelawak nantinya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Begini Bang Ming, sesuai dengan topik pengusaha tertawa ya tadi ya. Saya ingin bertanya dengan Bang Ming ini secara jujur. Iya. Karena selama ini kita lihat Bang Ming sebagai ya menghibur masyarakat khususnya di TV atau di show-show lainnya. Yang saya ingin tanyakan apakah
yang dijalankan sekarang Bang Mi ini hobi atau memang suatu tanggung jawab honor? Ya, terima kasih, saya rasa itu aja. Iya. Saya kira awalnya memang layaknya anak remaja dulu punya kegiatan, ada yang main sepak bola, ada yang pramuka, dan kita adalah berkesenian sejak awal sekolah gitu, di OSIS-nya dan sebagainya. Dari hobi ya? Dari mungkin berangkatnya adalah hobi. Kalaupun ternyata menjadi satu kehidupan, satu apa namanya? Penghidupan. Satu penghidupan, Sumber penghidupan. bisa menghasilkan dalam pengertian komersil, saya kira sah-sah saja. Jadi kalau tadi komersilnya saya anggap sebagai sebuah akibat saja dari sebuah proses. Sebuah akibat gitu. dari suatu proses. Saya kira ini Suatu penting proses, sekali. gitu. Jadi saya tidak terbayangkan bahwa saya bisa misalnya menikmati ekonomi semacam ini ketika kita mulai sebagai beginner ya pada saat itu. Saya tidak terbayang. Hanya ketika itu bagaimana kita melakukan kegiatan yang positif lalu melawak dan orang suka. Memang ada satu obsesi yaitu populer. Dan saya terjebak oleh mitos. Mitos apa tuh? Bahwa popularitas, kata orang-orang yang terdahulu adalah is everything. Segala sesuatunya bisa memberikan kepuasan lahir dan batin. Tapi ketika kita meraih popularitas, justru saya adalah orang yang sangat tidak percaya pada popularitas. Oke. Saya kira itu nanti penting itu. Kita simpan dulu. Ini masalah yang menarik. Kita berikan kesempatan pada rekan-rekan bisnis kita untuk lewat. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pebisnis, kembali lagi di Solusi Renal Kasali. Kalau tadi Mas Miing bilang bahwa dia tidak percaya lagi dengan popularitas. Nih, saya mau tanya Pak Renal. Aneh gitu sebenarnya, Aneh, Pak. Fen. Karena Aneh. orang tuh banyak berlomba-lomba ingin Iya. jadi populer. Nah, menurut Pak Renal gimana? Apalagi seorang selebriti kayak Iya. beliau ini ya. Kalau nggak populer, gimana? Ya, saya kira mungkin kontrak ada iklan nggak tinggi nanti. nggak Pak. tinggi ya. Iya. Iya. Saya kira barangkali itu adalah terbelakangnya, nanti kita mesti gali. Jangan-jangan privasinya mulai terganggu Oh, kali itu iya. ya. Kalau saya sih masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang private itu masih bisa. Walaupun sudah populer ya Pak. Belum. Tapi artinya begini, Fen. Tadi dia cerita katanya. Tadi suatu ketika katanya suka berenang di kali. Iya. Masa kecil itu rupanya. Itu habitat dulu. Iya. Ikan. Terus kemudian satu ketika Bang Ming lihat itu ada sungai di mana, di Lewiliang tadi. Di daerah Lewiliang. Dan saya suka sekali sungai gitu. Nah, gimana itu ceritanya? Bisa diceritakan sedikit? Iya, nggak? saya pulang dari Rangkas Bitung lewat Lewiliang sana, Bogor, tiba-tiba lihat sungai. Lalu timbullah emosinya secara nostalgik gitu loh. Jadi saya berhenti mobil di pinggir kali itu, lalu tiba-tiba saya lari ke kali melampiaskan masa lalunya. Itu nggak ada orang di sana? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Sepi sekali di kampung yang jauh dari kampung-kampung. Saya betul-betul karena nggak ada persiapan, tidak membawa kolam renang, celana renang segala macam. Ya maaf ya, ya telanjang bulat lah mandi di sungai gitu. Saya pikir nggak ada yang lihat, ada yang lihat satu orang ternyata. Dan saya simpan baju saya agak jauh, saya berenang gitu, senang sama semuanya, ditumpahkan kesenangan masa kecil itu. Begitu bangun dari menyelam itu di pinggir kali udah penuh orang kampung di situ. Sementara baju saya jauh di sini, saya usir-usirin dulu, woi gitu. Itu malah mereka girang sekali melihat penderitaan saya gitu kan. Mungkin kalau lihat bintang-bintang film panas, mereka biasa lihat auratnya, lihat aurat saya kan jarang gitu kan. Wah, saya kira mati saya ini. Tapi apa betul itu salah satu yang membuat Mas Ming tidak percaya kepopuleran? Jadi begini, tadi barangkali kata-katanya bahwa saya terseret dari kegiatan rutin anak-anak remaja pada saat itu terseret. Saya tidak berpikir bahwa akan menjadi satu profesi awalnya. Cuma bahwa kita juga terbius oleh mitos bahwa populer itu memberikan kepuasan lahir dan batin. Tiba-tiba saja kita ingin populer, dan populer itu tidak harus jadi pelawak pada saat itu. Populer entah jadi diplomat, entah apa, ada obsesi menjadi dikenal orang tuh ada gitu dari dalam itu. Tapi ketika popularitas diraih melalui panggung ini, justru setelah saya pelajari segala handicapnya di dunia panggung ini, justru saya mulai tidak percaya pada popularitas. Artinya kalau saya percaya pada popularitas, maka karir saya berhenti saat itu. Jadi apa yang penting? Belajar dan belajar dan belajar. Gitu. Dalam sekali. Dalam sekali. Jadi saya tidak percaya lagi kata orang, Ingkan lu
udah ngetop jadi pelawak, lu kan udah lucu, nggak usah belajar, nggak usah bergaul, nggak usah baca buku, lu muncul juga ketawa. Saya tidak percaya itu. Ngandelin kepopuleran Tidak, aja. saya tidak Suatu percaya. saat nanti akan jatuh. Jadi lalu misalnya populer kan bisa dapat privilege apa saja. Tidak, saya bikin SIM juga ngantri, saya berusaha untuk tidak melanggar lalu lintas agar saya tidak berurusan dengan polisi. Karena popularitas tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan hal-hal yang demikian gitu. Jadi saya sangat tidak percaya dengan popularitas gitu loh. Satu lagi nih, ini kalau kita bicara tentang sebuah grup ya, Iya. nggak usah grup lawak, grup band aja tuh kayaknya bongkar pasang, sangat susah mempertahankan kesolidan dan keutuhan. Ini apa? Punya pengalaman atau kiat? Ya betul. Kalau kita bongkar pasang karena memang persoalannya pada saat itu kita buta manajemen, lalu pendekatan terhadap sumber daya manusia yang lainnya juga mungkin baik secara kekeluargaan, secara pendekatan leadership atau apapun namanya sebagai komponen-komponen yang merangkum sebuah organisasi, itu kita sangat buta, sangat miskin pada saat itu gitu loh. Jadi kalau misalnya banyak orang bongkar pasang di sana sini, saya kok tidak percaya bahwa seniman tidak bisa diatur. Mitos itu saya kira nyaris hilang, harus hilang itu. Sebetulnya pada dasarnya sumber daya manusia dimanapun dan siapapun akan sama, karakter tergantung kita mengolahnya ya, mengelolanya gitu. Nah jadi bongkar pasang itu ketika itu kita memang keempat-empatnya pendiri Bagito itu belum punya komitmen bahwa ini adalah satu kehidupan dan satu penghidupan. Mereka belum yakin. Belum yakin karena yang lain juga sekolah, dan saya juga disekolahkan oleh orang tua saya suruh mengambil teknik sipil karena cita-citanya sederhana, bapak saya agar anaknya jadi insinyur teknik sipil, selesai, sederhana. Tapi ternyata karena mungkin panduan bakatnya di sekolah juga dulu sederhana ya, sehingga tidak tahu apa yang tersimpan dalam bakat anaknya ini. Dalam proses tersebut kita muncul menggelinding dengan dari panggung ke panggung ini. Bahkan saya, Didin pernah bekerja di Mahkamah Agung walaupun tidak sempat jadi ketua. Lalu saya juga pernah bekerja di instansi pemerintah dan sebagainya. Dan kita keluar hanya untuk menjadi penyiar radio dan ngisi acara radio. Justru kita tumbuh berkembang di sana. Berarti memang talentnya ada di sana gitu. Pada waktu itu televisi belum berkembang. Ada TVRI. TVRI satu. Dan kita 4 kali testing juga nggak lulus gitu. Itu celaka. Tapi terus kemudian Anda berkembang di radio. Berkembang di radio dan di radio pada saat itu Suara Kejayaan Radio Humor satu-satunya di Indonesia lah, yang pertama dulu. Dan sekarang Dan sudah dulu tidak Anda dengar. sempat magang dengan Warkop. Saya menjadi scriptwriter-nya. Saya penulis naskahnya untuk Warkop pada Warkop. saat itu tahun 82 sampai 86, 4 tahun saya. Terus? Menyiapkan naskah mereka untuk panggung, untuk kaset. Banyak manfaat dengan bergaul dengan Warkop. Saya banyak dari cara berpikir mereka yang pendidikannya tinggi ya, sarjana semuanya, sehingga bagaimana sikap hidup, bukan gaya hidupnya, sikap hidupnya bisa saya pelajari, bisa saya transfer, cara berpikirnya, cara pandang dan sebagainya, bagaimana mereka mengelola pendekatan dan sebagainya saya pelajari, sehingga saya transfer, saya bagikan pada teman-teman adik-adik saya Didin dan Unang, karena mungkin saya yang paling tua di antara ini. Dan Nama Bagito diberikan oleh Warkop. bukan, oleh Mas Kris Biantoro ketika Biantoro. kita pada saat itu mau ikut festival yang pertama di DKI. Dulu banyak festival lawak. Tahun 78 itu pertama, kita nggak punya nama grup, lalu kira-kira Mas Kris itu ketua panitianya. Udahlah Bagito aja biar bagi roto, nanti kalau kamu dapat rezeki rata gitu. Dan sekarang dibagi rata. Bagi rata dalam pengertian sekarang porsinya berbeda, bagi rata tanggung jawabnya tapi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kita tidak pernah memaksakan Unang harus sama dengan saya tanggung jawabnya, Didi juga demikian. Nah ini barangkali salah satu kunci yang tinggal 3 ini kita rawat dengan baik. Yang saya bilang kalau dulu kenapa dibongkar, kenapa dipasang, karena kita sendiri komitmennya masih ini. Nah sekarang semakin barangkali usianya bertambah, kedewasaannya bertambah, bagaimana kita memiliki kemampuan saling menghargai satu sama lain, lalu saling mengakui kelebihan orang lain atau mengakui juga kelemahan kita, menjadi satu kunci silaturahmi yang lebih kuat gitu. Sekarang ini Anda juga punya scriptwriter. Kita ada tim Apa sekarang. saja timnya, terdiri apa saja? Tim barangkali kalau mungkin gaya-gayaannya ya ada konsultannya lah, paling nggak tempat kita bertanya kira-kira kita melangkah ke sini salah enggak, kita tanya juga sama orang. Lalu ada tim yang dimana dia kalau kita ada mendapat satu klien, kita akan kirim dari orang yang gaya-gayaannya manajer atau marketingnya, dan orang produksinya. Orang produksi dalam pengertian dia mesti survei siapa yang akan yang menonton kita, perusahaannya apa, lalu sistem perusahaan seperti apa, lalu tingkat pendidikannya seperti apa, kita datanya mesti lengkap gitu loh, baru kita akan karena
Sekarang Bagito tidak lagi. Kalau zaman dulu zaman Bagito, saya sebagai pemain, saya bawa map kontrak juga, saya juga yang nana tangan, besoknya saya muncul di atas panggung. Gitu. Semuanya, Mas. Sangat tradisional One dan man show. iya, one man show dan egois banget gitu. Semuanya kita sendiri. Kalau sekarang kita tinggal tunggu skrip dari tim kita bahwa oh ini penontonnya anu sekian orang, acaranya ini, di mana tempatnya, pakaiannya harus apa, kita sudah lengkap. Sudah lengkap, gitu. sudah ada yang mengurusi. Sudah nyaris mungkin agak Kalau terima bayaran nggak terima ini honor? oh diterima enggak gitu, gitu, enggak. Jadi kita sudah percaya pada manajemen bahwa manggung dimanapun dan kapanpun kita tahu penghasilan saya berapa. Ada manajer yang menagihnya sendiri, ada billingnya sendiri. Sudah pasti itu. Kita pokoknya pemain Bagito sudah hampir tidak pernah berurusan dengan uang Secara gitu sudah langsung, ya. Iya. Dan Anda punya gaji. Karena Bagito itu sekarang sudah merupakan badan hukum ya. Jadi membuat sebuah Badan hukum. iya, ada kita bentuk dalam bentuk badan hukum ya, Apa? PT. PT apa namanya? PT Bagja Cipta Kreasi Prima yang mau naungi di mana PT tersebut adalah mengelola sebagai manajemen dari Bagito. jadi salah satu produknya adalah Bagito. Ada gitu lagi loh. produk yang lain? Ada produk yang lain, event organizer dan sebagainya dalam kegiatan-kegiatan ya entertainment ya, bisnis entertainment gitu. Ya, dalam hal ini kalau saya sebagai pemain, sebagai anggota Bagito, saya sudah tidak berurusan lagi dengan klien dalam. Jadi tidak ada cerita kalau gampang kok gue temennya Miing, tetap akan lari ke kantor akan sama saja. Bicara dengan orang saya dengan saya akan sama gitu loh. Gitu. Nggak bisa kakak. Ya, inilah pengusaha tawa, Fen. Iya. Pengusaha. Sudah benar-benar bisa disebut sebagai pengusaha ya Pak Ya, ya? karena dia bukan saja perorangan tapi sudah membentuk badan usaha. Sudah bentuk sistemnya. Ya, dan produknya sendiri, tetapi ada manajernya di sana. Ada manajer. Ada teamworknya yang dibangun. Dan saya kira Pak Renal mungkin yang perlu ditambahkan, kita memang agak sedikit menyimpang dari kaidah-kaidah kesenimanan mungkin ya. Karena seniman itu biasanya suka memiliki fleksibilitas yang tinggi, lentur. Berapa Pak? Ah tergantung pestanya besar atau tidak. Zaman dulu kan begitu. Kalau kita enggak memang. Sudah profesional. Iya betul. Dalam pengertian profesional yang lain bahwa kalau kita harganya Rp5, kita tidak pernah mau dibayar Rp4,5. Sekarang berapa harganya? Rp5. Saya kira bukan rahasia umum, bukan rahasia. Ya karena saya juga tidak takut karena NPWP kita juga lengkap gitu. Jadi saya Jadi tidak- berapa boleh ditanya? boleh. Jadi kalau untuk Enggak, langsung aja lah rupiah berapa? rupiahnya ya Sebulan deh, total sebulan. Sebulan kira-kira. Ternyata kita menang. Susah tuh. Iya. Tetap dapur tuh susah dibuka. saya kira enggak sulit dan kita bisa buka dan saya kira umum makanya gini di dalam data-data yang masuk ke kami Pak Renal bahwa misalnya ada klien dalam 1 bulan 10 itu 80% pasti deal. Jadi 80%, karena mereka umumnya datang ke kita, mereka udah siap dengan price yang kita sampaikan. 8 kali. Jadi ada standar harga. Ada ya? standar harga gitu. Ada Ya, standar coba harga. nanti kalau Anda ingin tahu berapa, silakan Langsung berhubungan hubungi langsung sendiri. dengan Oke. manajer dari Pak Deddy Gumelar. Deddy Gumelar. Ya, kita simpan dulu. Nanti akan berbicara lebih banyak dengan Pak Renal Kasali. Tapi setelah rekan kita berbisnis yang satu ini. Pebisnis, kaum profesional, dan juga peminat bisnis dan manajemen. Kita kembali lagi ke Solusi Renal Kasali. Nah, sekarang kita ke Pak Renal Kasalinya. Pak Renal, kok tadi dibilang bahwa bisnis tawa, pengusaha tawa ini apakah harus selalu untuk bertahan itu harus membuat suatu badan usaha? Tidak harus, Anda bisa saja menjadi pemain perorangan. Menjadi pemain perorangan? Pemain perorangan, menjadi seniman untuk diri sendiri itu juga bisa saja. Tapi? Jadi kalau nanti ada permintaan, ya sudah kita penuhi saja begitu. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan dalam pertemuan 2 minggu yang lalu, bahwa itu adalah baru bagian mencapai apa yang disebut self-employed. Ya, kalau self-employed itu artinya bedanya tipis dengan sebagai karyawan. Apa tuh Pak bedanya? Ya bedanya adalah kalau ketika Miing itu pergi liburan, ya bisnisnya juga libur. Pemasukan berhenti, stop. Pemasukan stop, tapi ketika itu menjadi enterprise, dia harus punya kontrak, dia harus punya schedule di sana, ya. Bagito harus melakukan sesuatu di sana, bahwa memang di sini ada produknya adalah Bagitonya tidak bisa berlibur pada saat itu, manajernya bisa berlibur. Terus kemudian mereka bisa mengatur liburnya kapan, ada programnya sendiri. Jadi ada step-stepnya di sana, dari yang tadinya adalah one man show, kita urus sendiri, sampai nanti akhirnya kita merasa kita memerlukan tim. Dan tim itu idealnya adalah satu tim yang proses belajar tidak berhenti. Kalau kita perorangan, ya kita tidak membuat pencatatan-pencatatan,
setelah satu orang keluar ya sudah selesai karena recordnya ada di kepala orang itu. Tapi kalau itu menjadi satu perusahaan itu ada dokumennya semua, ada proses belajarnya di dalamnya. Dan tadi kita sudah lihat ini ada tahapannya, dimulai dari tadi misalnya menjadi pemain festival. Itu adalah langkah untuk mobilisasi invisible assets. Saya punya satu buku yang ini saya sangat sayang sekali, saya sangat mencintai buku ini. Ini buku yang dulu saya dapatkan dari profesor saya waktu saya sekolah. Ya, ini ditulis oleh orang Jepang bersama dengan profesor saya. Ya, namanya Hiroyuki Itami dan bersama dengan Thomas Rowe. Ini dosen saya pada waktu itu. Dia mencerita tentang bagaimana membangun invisible assets. Jadi kalau kita bicara assets itu biasanya orang melihatnya mesin, gedung dan sebagainya. Ya, padahal Tuhan memberikan kita assets, harta tak kelihatan, invisible, tidak kelihatan. Dan itu harus kita mobilisasi. Dan ada kalanya mobilisasinya munculnya by accident. Totonya kita lucu saja, ya. Dan ketika orang melihat itu kita lucu, kita harus mobilisasi, kita kembangkan. Dia ikut festival, ketemu oleh Chris Biantoro, dikasih nama Bagito. Kemudian dia belajar lagi, karena pada waktu itu belum punya nama, dia pinjam nama orang lain. Warkop masuk sana sebagai scriptwriter-nya. Dia belajar. Saya sempat perhatikan foto-fotonya di sini. Itu dulu Ming itu tidak sesejahtera sekarang rupanya, ya. Jadi kalau kita baca di sini kasihan dulu itu wajahnya itu ya, wajahnya tirus begitu ya. Terus kemudian kering. Maka anak saya paling tidak suka melihat buku ini karena dia menangis setiap hari kalau lihat saya. Kelihatan sekali kurang modal dan kurang vitamin pada saat itu ya. Tapi saya pikir itu adalah satu proses yang harus kita lewati, tidak bisa tumbuh dari atas tapi tumbuh dari bawah. Ya, sampai terus kemudian dapat penghargaan, terus kemudian pada masanya dia cari medianya. Barang yang bagus itu memerlukan media, Van. Dan medianya pada waktu itu adalah radio ketika televisi belum bisa dieksploitir. Masuklah ke Radio Suara Kejayaan. Saya kira murid Anda juga sekarang menjadi pelawak besar ya? Iya, saya nggak mengatakan murid itu teman-teman, mungkin cuma lebih dulu aja saya. Tapi juga mulainya dari radio yang sama. Betul, ya? Radio SK. Kebetulan saya kepala studionya dulu. Kepala station manajernya, iya. Nah, ketika kemudian masuk era televisi, mereka juga memanfaatkan televisi. Iya. Dan satu hal yang menarik saya kira dunia profesi yang satu ini memang kenapa saya juga yang saya bilang tadi dari accident tadi, tapi saya tekuni, saya create sedemikian rupa karena opportunity-nya sangat tinggi, Pak. Kenapa? Di situ kompetitornya lemah. Karena untuk melahirkan sumber daya semacam ini nggak gampang. Dari era Warkop ke era Bagito itu butuh 11 tahun baru lahir kita. Oh, lahir 11 tahun. Padahal bukan berarti Warkop tidak memberikan kesempatan, karena kitanya memang SDM-nya lemah mungkin. Dari Bagito ke Patrio saja 10 tahun baru lahir Patrio. Ya, dan sekarang setelah Patrio itu kita belum melihat lagi generasi yang baru. Artinya di sini ini variabelnya sangat banyak untuk mencapai menghasilkan sebuah kelompok-kelompok di Indonesia ini. Makanya kalau bisa kelompok lawak jangan diganggu dan jangan ditangkap karena susah lahirnya gitu loh. Oke. Ya Mas Ming, minum dulu nih. Minum air mineral alami Pak Renal. Nah, sementara itu saya akan memberi kesempatan bagi pebisnis untuk bertanya. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Renal, ya silahkan. Begini Pak, langsung aja kita tertarik tadi mengenai soal produk dan kecelakaan. Produk tawa itu yang ingin saya ketahui itu kalau kita mengenal suatu produk, biasanya perusahaan mengenal kalau produk itu cacat, kita mengenal produk liability dari perusahaan tersebut. Nah, bagi pengusaha tawa ini yang saya ingin tanyakan, liability seperti apa yang bisa diajukan? Iya. Terima kasih. Di negara-negara maju itu ada istilah namanya, ada undang-undangnya, namanya product recall. Ya, itu ada dijamin oleh undang-undang kalau satu produk cacat itu harus ditarik dari peredaran dan kemudian diperbaiki. Nah, itu adalah hal yang biasa di negara-negara maju. Setelah diperbaiki bisa dikembalikan lagi kepada pasar. Tapi di Indonesia, kalau dikatakan ada produk recall ditarik dari pasar, kemudian menyebar informasi di masyarakat, ini adalah produk gagal. Walaupun sudah diperbaiki, tetap dianggap sebagai produk gagal. Ini terutama sangat kental terasa di bidang otomotif di Indonesia. Mengapa? Karena otomotif itu menyangkut soal safety, keamanan. Tapi menyangkut soal Bagito, saya kira Bagito juga pernah mengalami kecelakaan. Di-recall. Ya, dan hampir di-recall. Dan Anda menyesal itu pada waktu itu barangkali, ya saya tidak tahu persis. Tetapi kemudian tentu saja harus ada effort. Nah, inilah gunanya kalau ada teamwork dan kalau ini disadari ada satu produk yang menyangkut sesuatu value bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, Anda bisa ceritakan nggak pada waktu mendapat accident? Pernah beberapa kali dapat accident? Saya kira kebetulan memang hidup itu kan pilihan ya Pak Renal. Dan saya bilang ketika
kita melawak itu semata-mata bukan hanya titik komersil yang diuber, tapi mungkin dari nurani, bangun dari talent tadi. Jadi ngelawaknya memang nuraninya ke sana arahnya. Sejak dulu kalau orang bicara soal kritis misalnya di era reformasi, rasanya zaman Orde Baru pun kalau Anda menyaksikan lawakan kita di Baso yang sekarang diputar ulang di salah satu stasiun TV, itu sudah bentuknya sudah sama dengan yang seperti ini gitu. Sehingga eksiden semacam itu mungkin cuma tidak separah yang kemarin ya. Setahun yang lalu lah saya harus urusan dengan sebut saja dengan Banser misalnya, atau dengan satu kelompok pendukung presiden pada saat itu, karena kita anggap bahwa itu adalah sebuah eksiden juga, kecelakaan yang mungkin kehilafan kita Dan lah. hampir di recall. Ya, saya kira kurang lebih demikian lah seperti masyarakat tahu. Tapi pada akhirnya produk kita tidak seperti produk lain karena kita jasa ya. Ada kekuatan yang lain bahwa ketika kita kembali dengan memberikan sesuatu yang harapan masyarakat, kita bisa diterima kembali Bisa diterima oleh kembali. masyarakat. Asalkan tentu saja ada penyembuhan-penyembuhan. Ada di penyembuhan-penyembuhan. dalam. Cuma kelemahannya adalah bahwa produk kita, industrinya ini dalam diri kita yang tidak bisa digantikan. Iya. Itu saja. Baik. Gitu. Ada pertanyaan lain? Ya, silahkan Bu. Tadi saya sempat mendengar keprihatinan dari Bang Miing tentang langkahnya atau regenerasi dari pelawak-pelawak yang ada di Indonesia. Kira-kira apakah ada rencana ke depan bagi Bagito Group untuk membuat sekolah pelawak, untuk membuat Sekolah pelawak. Iya, untuk membuat orang anak muda seperti tadi saya dengar bahwa mereka berkarya dari sejak SMA. Bagaimana dengan rekan-rekan muda yang ada sekarang? Apakah ada satu wadah? Apalagi misalnya festival lawak sudah tidak sering Ya. lagi. Ya, terima Sebetulnya itu obsesi saya Pak Renal, ingin membuat sebuah college ya apalah namanya gitu, bahwa kalau membuat satu lembaga pendidikan itu tidak harus jadi pelawak. Barangkali bahwa sekolah itu adalah murid-muridnya atau yang sekolah di sana ada dia seorang public speaker, seorang wali kota, mungkin seorang guru matematik yang dianggap mendengar kata matematik aja orang malas, tapi gurunya mau belajar di sana, lalu ketika ngajar menarik dan orang suka pada matematik gitu. Jadi entertaining gitu loh. Ini yang paling penting sekarang di Indonesia adalah sebuah sekolah entertainment yang betul-betul melahirkan entertainer, penghibur, bukan hanya terbatas pada pelawak gitu. Kalau pelawak kan sempit banget kayaknya, bahwa pelawak itu harus minimal 3 orang, 4 orang lalu pakai belangkon. Itu kan yang ada di kepala kita kan itu. Betul enggak? Atau pakai kumis, kaos kaki kuning satu, hijau satu, itu kan pelawak gitu kesannya. Nah, saya obsesinya ke sana. Terus saya tidak tahu sampai saat ini kalau kita bikin festival lawak pun itu hasilnya tidak cukup menggembirakan dari segi kualitas. Dari segi kualitas. Kualitas. Kenapa ya? Karena apa? Karena anak-anak yang cerdas, yang pinter itu belum tertarik, belum melihat bahwa dunia lawak, dunia hiburan lawak sebuah opportunity bisnis yang baik. Kalau ada 2 orang, kalau ada 1 orang lulusan UI sebut saja atau lulusan perguruan tinggi, sarjana ekonomi, kita tawarkan dia mau jadi pelawak atau jadi pegawai bank negara misalnya, dia akan menjadi pegawai bank walaupun mungkin hasilnya lebih besar di dunia lawak ini. Karena apa? Status sosial. Dan itu adalah faktor dari histori, dari sejarah. Karena dunia lawak di Indonesia itu berangkat dari kelompok masyarakat bawah. Beda dengan seorang misalnya Johnny Carson di Amerika yang menjadi selebritis yang itu beda sekali. Menurut Anda mengapa? Faktor apresiasi. Ya. Tapi ada satu hal lagi di sana. Iya. Bisa membaca pikiran. Iya. Belum selesai sudah Iya. bisa dijawab ya. Iya. Tapi barangkali menurut Anda mengapa audiens tertawa sebetulnya? Kalau tertawa, bagaimana membuat orang tertawa? Tertawa karena apa? Kalau saya punya definisi sendiri, barangkali boleh Anda menyangkal bahwa ada orang mengatakan kenapa tertawa karena lucu. Saya kira jawaban yang sangat biasa. Kalau saya mengatakan kenapa orang lucu, karena dia mengerti. Karena dia Mengerti. Kenapa dia mengerti? Karena dia pernah mendengar, pernah melihat, pernah merasakan, pernah melakukan. Lebih kepada peristiwa empiris gitu loh. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, bagaimana kita mau mengerti? Bagaimana mau tertawa? Ngerti aja kagak. Ada yang mengatakan harus ada korban. Saya kira itu namanya konsep atau teori humor yang zaman dulu sempat orang pikir bahwa humor atau tertawa adalah penyimpangan. Kalau sekarang saya mastering bahwa humor adalah sebuah penguasaan. Sebuah penguasaan. Jadi jangan dianggap kita mampu membuat tertawa orang kalangan tertentu kalau kita tidak tahu siapa mereka yang ada di sana. Jadi harus menyamakan persepsi antara si audiens dengan si delivery ini Dengan gitu yang loh. menyampaikan. Ya, Pak Renal, waktunya tinggal sempit nih. Sudah sempit ya? Iya, sudah saya berikan Iya. saja langsung Pak Renal. Kita membahas. Kita harapkan audiens mengerti dan tertawa sendiri. Jadi nggak usah dikesimpulan lagi ya? Ada. Ya, saya kira bisnis apapun kalau ditanya bagaimana berbisnis, bisnis itu luas sekali. Ya, jadi di sini memang kita berbicara tentang pengusaha ya, bukan Yeah. penguasa ya. Pengusaha tawa dan tawa itu sedemikian rupa dikemas. Tadi disebutkan kita harus mengerti pula audiensnya. Kalau kita mau ingin agar orang lain mengerti, kita harus pahami dulu siapa mereka.
apa yang ada di kepala dan hati mereka. Kita pelajari. Jadi ini sama saja dengan prinsip bisnis mengenai segmentasi. Ketika kita mau berbisnis, kita harus jelas benar-benar siapa sasaran pasar kita. Kemudian setelah itu juga disebutkan tadi bahwa dia tidak percaya pada popularitas. Pada awalnya iya, popularitas itu dikejar. Ini yang kita sebut dengan kredibilitas, dibangun secara perlahan-lahan sampai pada barangkali pada awalnya dia mengejar radio, dia mengejar televisi, dia mengejar surat kabar. Tapi satu ketika setelah itu didapat surat kabar dan wartawan yang mengejar begitu. Tapi ketika itu semua dicapai itu tidak cukup. Jangan sampai nanti dikenal artis ini kok tidak pandai ya. Dia hanya indah di panggung tetapi begitu diajak bicara tidak pandai. Oleh karena itu tadi dikatakan popularitas tidak cukup, tetapi diperlukan adalah knowledge, pengetahuan. Belajar terus. Nah, saya sering beberapa kali melihat Pak Bang Miing ini hadir di berbagai seminar, ya, selalu hadir. Apakah itu sebagai moderator, apakah itu sebagai peserta. Ini sering kali kita lihat. Kita juga pernah melihat Bang Miing ini sekolah lagi. Di mana? ITKP kalau tidak salah. Iya. Ya, pernah ada di satu sekolah komunikasi. Jadi terus dieksplor seperti itu dan harus dibangun institusinya. Iya, terima kasih Pak Renal. Dan satu mungkin boleh tambahkan buat teman-teman generasi muda, Pak Renal, bahwasannya paradigma yang lama kalau jadi pelawak itu, maaf ya, mungkin harus kita kebetulan harus pendek dulu badannya atau harus jelek mukanya baru. Kalau dia merasa ganteng, dia tidak berani untuk menjadi pelawak misalnya. Ternyata untuk menjadi seorang komedian itu bukan harus jelek, tapi harus cerdas. Harus cerdas. Saya kira ini penting ya. Dan saya kira kita harus bersyukur kepada Tuhan, ternyata Bang Miing juga tidak jelek. Ya, satu lagi tambahan wawasan kita tentang dunia bisnis, bahwa tawa kalau dikemas secara profesional dan dengan komitmen itu bisa menjadi penghidupan. Jadi jangan khawatir kalau anaknya bercita-cita jadi pelawak, nggak apa-apa. Belajar aja dulu nanti di college-nya Mas Miing. Ya, terima kasih Pak Renal, terima kasih juga Mas Miing. Terima kasih, Bang. Terpaksa saya harus menutup perjumpaan kita dan semoga ada banyak pelajaran yang bisa Anda bawa untuk menjadi wirausahawan. Saya Feni Rose mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. City lagi, Iya. ruwet gitu. Ya, saya pernah juga cerita minggu lalu, waktu itu saya sampaikan, kata risiko itu dipandang oleh dua orang yang berbeda dalam makna yang berbeda. Yang satu itu ketika mendengar kata risiko, dia bilang, oh, well, saya suka ini risiko. Kalau ada kata risiko di depan matanya Pak Hidayat, dia senang sekali. Ketika krisis, orang-orang kemudian menutup diri, menutup usaha, dia malah membuka, dia datangkan kotoran sapi dari mana tadi? Dari Rangkas Bitung. Rangkas Bitung ya. Dari Rangkas Bitung, dia datangkan kotoran sapi. Ketika itu orang tidak mau melakukan itu. Yang dipikirkan adalah berbisnis yang bersih-bersih. Iya. Sementara di kalangan yang lain ketika mendengar kata resiko susah, itu memilih untuk pergi terbang ke Singapura. Jadi Jakarta sepi. Melarikan diri. Ya, jadi ketika dikatakan ada rombongan banyak sekali yang datang ke Jakarta dan menyeramkan, takut, kemudian mereka pergi ke Singapura dan sebagainya. Uangnya kita simpan aja deh. Ya. Jadi memang ketika terjadi seperti itu kita harus segera mempertimbangkannya dengan cepat, tetapi juga kita harus sadar bahwa ini tidak bisa diatasi dengan cepat begitu saja. Harus dengan step by step selalu. Jadi resiko itu selalu ada ya Pak ya? Selalu ada. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Betul. Oke, menarik sekali Pak Renal dan juga Pak Hidayat. Saya terpaksa harus menutup perjumpaan kita walaupun sangat-sangat menarik, terutama dengan bisnis yang kotor-kotor itu tadi. Iya. Tapi yang penting sekali sekarang ini adalah saya kira sebelum ditutup Fen, ini para petani berdasi ini mereka yang hendak berbisnis itu perlu kita tekankan bahwa kalau Anda berbisnis itu jangan bermental karyawan. Jangan bermental karyawan. Satu hal. Dan yang kedua adalah jangan selalu melihat yang indah-indahnya saja. Ya, karena di balik keindahan itu dapur itu selalu kotor, bau, jorok, ya. Tapi disitulah sebetulnya ada harapan-harapan. Asap mengepul. Asap mengepul. Oke. Ya, terima kasih pebisnis profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen. Sekian dulu perjumpaan kita malam ini di Solusi Renal Kasali. Semoga dapat menjadi masukan bagi Anda untuk berwirausaha. Saya Feni Rose mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih. Ya, makasih. Gue pikir masih ada satu lagi. Udah. Sambil menunggu sesi kedua,
Pada hadirin dipersilakan menikmati air mineral alami yang